Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas topik hukum khusus dalam persoalan waris yang beranggotakan yaitu Muhammad Rifki, Humam, dan Mahdum. Topik pembahasan yaitu topik pertama khunsa, topik kedua mafkud dan munasak, topik ketiga kakek bersama saudara, dan topik keempat yaitu wasiat wajibah. Kita masuk kepada topik pertama yaitu topik khunsa. Pengertian khunsa adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang memiliki karakteristik biologis atau fisik yang tidak jelas atau ambigu dalam hal jenis kelamin mereka. Mungkin memiliki karakter fisik laki-laki dan perempuan sekaligus, atau memiliki kondisi yang membuat jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan dengan mudah. Dalam istilah medis modern, ini sering diidentifikasi sebagai intersex, yaitu kondisi kelainan fisik bawaan yang mempengaruhi perkembangan alat kelamin atau karakteristik seksual sekunder. Dalam fikih Islam, khunsa dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu satu, khunsa bikhair muskil, yaitu jenis kelamin seseorang bisa ditentukan setelah pengamatan lebih lanjut, misalnya berdasarkan dominasi alat kelamin atau sifat fisik lainnya yang lebih menyerupai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, khunsa muskil, yaitu kondisi ketika sulit untuk menentukan jenis kelamin secara jelas, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan setelah dilakukan pengamatan atau pengujian medis. Cara menetapkan status atau jenis kelamin khunsa. Yang pertama, dengan cara meneliti tempat keluarnya air kencing. Cara ini merupakan cara yang disepakati para ulama dalam menetapkan tanda untuk membedakan jenis kelamin khunsa tersebut. Apabila khunsa kencing melalui zakar, maka ia dianggap sebagai laki-laki dan kerannya dapat mewarisi sebagaimana orang laki-laki. Dan apabila khunsa kencing melalui fajr, maka ia dianggap sebagai perempuan dan karenanya ia dapat waris sebagaimana orang perempuan. Lalu yang kedua, dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. Apabila dengan melihat alat kelamin yang dipergunakan dalam membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan melihat ciri-ciri atau tanda-tanda kedewasaan bagi si khunsa. Lalu kita lanjut ke topik kedua yaitu mafkud. Pengertian mafkud. Kata mafkud berasal dari kata faqada yafkudu yang berarti hilang. Dalam hukum Islam, istilah mafkud berarti seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Penentuan batas waktu untuk memutuskan mafkud meninggal. 1. Keadaan pertama. Orang yang hilang diperkirakan selamat. Di antaranya adalah orang hijrah ke negeri asing untuk mencari rezeki, orang yang pergi bertamasya, berdagang, berhaji untuk menuntut ilmu. Dalam kondisi demikian, tanggang waktu yang akan diputuskan oleh qadhi mengenai kematian diserahkan kepada wali. Lalu keadaan kedua, orang yang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal. Di antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan atau perampokan, orang yang pergi perang, dan lainnya. Dalam kondisi demikian, seluruh kerabat diharuskan menunggu selama 4 tahun sejak orang itu hilang.
Apabila tengah waktu itu tetap tidak ada kabar, qadhi boleh memberikan keputusan mengenai kematiannya dan orang itu dianggap telah meninggal sejak keputusan qadhi ditetapkan. Lalu, pembahasan selanjutnya, munasak. Pengertian. Kata munasak, ia berasal dari suku kata nas yang menurut pengertian bahasa nakli atau tahwil yang berarti memindahkan. Menurut Asy-Syayyid Asy-Syarif bahwa ta'rif munasak ialah memindahkan bagian-bagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematian sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Sedangkan Ibnu Umar al-Bakri mentakrifkan bahwa munasakh ialah kematian seorang atau beberapa orang yang mewarisinya meninggal dunia dan menyusul. Adapun menurut H. Muhammad Anwar dalam Islam dikemukakan bahwa manasakha ialah pembagian waris yang beruntun. Seorang mati dengan meninggalkan bapak, ibu, suami, dan anak. Sebelum harta warisannya dibagi, tiba-tiba bapaknya meninggal. Gitu. Dan untuk lebih jelasnya, munasakha itu terjadi karena adanya salah seorang ahli waris terlebih dahulu meninggal daripada pewaris. Misalnya nih, A meninggal dengan meninggalkan dua orang ahli waris yang bernama A dan B dan C. Yang bernama B dan C. Kemudian sebelum harta waris tersebut dibagi-bagikan kepada B dan C, kemudian B meninggal dengan tidak meninggalkan ahli waris selain C saja, atau B mempunyai ahli waris yang bakal mewarisi B yaitu D, maka dengan kematian B tersebut otomatis pindahlah bagian B kepada C atau kepada C dan D. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka pada dasarnya terdapat perbedaan yang prinsip sebab ta'rif tersebut sudah mengandung unsur munasakha. Unsur yang dimaksud adalah satu, harta pusaka pewaris belum dibagi bagian kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta warisan. Dua, adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya. Tiga, adanya pemindahan bagian harta waris dari orang yang meninggal kemudian kepada ahli waris lain atau kepada ahli waris yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang meninggal pertama. 4. Memindahkan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai, sebab kalau memindahkan bagian tersebut karena sesuatu pembelian atau penghibaan ataupun hadiah itu adalah di luar pembahasan munasakh. Itu. Topik ketiga, kakek bersama saudara. Penjelasan. Kakek bersama saudara adalah hukum waris Islam merujuk pada situasi di mana kakek dalam kurung orang tua dari ayah yang telah meninggal dan saudara dalam kurung saudara kandung atau ayah menjadi ahli waris ketika pewaris yang meninggal tidak memiliki ayah. Dalam kasus ini kakek dan saudara berbagi warisan dan pembagian harta dapat berbeda tergantung pada pandangan mazhab yang dianut. Pandangan mazhab. Mazhab Hanafi membagi harta waris dengan prinsip bahwa kakek memiliki kedudukan yang mirip dengan ayah. Sehingga dalam kasus kakek dan saudara, kakek menggantikan posisi ayah. Oleh karena itu, mereka cenderung memberi prioritas kepada kakek. Sehingga saudara-saudara tidak mendapat bagian jika ada kakek. 2. Mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, kakek juga dianggap seperti ayah, tetapi mereka memberikan hak khusus bagi kakek dan saudara dalam situasi tertentu. Mereka menggunakan metode yang disebut dengan al-musyarakah, pembagian bersama, di mana kakek dan saudara sama-sama mendapatkan bagian tergantung pada jumlah harta dan komposisi ahli waris lainnya. Mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih mirip dengan mazhab Hanafi, di mana kakek menggantikan posisi ayah dalam pembagian waris. Mereka lebih cenderung untuk memberikan warisan kepada kakek dan tidak memberikan bagian kepada saudara jika ada kakek. Dan mazhab keempat yaitu mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, jika seorang kakek dan saudara hidup bersama sebagai ahli waris, kakek akan mendapat bagian tertentu, tetapi ada opsi bahwa saudara dapat turut mendapat bagian. Pendekatan ini seringkali bersifat fleksibel dan bergantung pada situasi tertentu, namun kakek umumnya tetap dianggap lebih utama. Topik keempat, wasiat wajibah. Pengertian, wasiat wajibah adalah ketentuan yang mengharuskan pewaris kepada anggota keluarga tertentu meskipun pewaris tidak membuat wasiat. Biasanya berlaku untuk cucu atau ahli waris yang tertentu yang terhalang karena kematian salah satu orang tua mereka sebelum kakek nenek meninggal, atau waris wajibah adalah suatu konsep dalam hukum waris Islam yang memberikan hak waris secara paksa atau wajib kepada ahli waris yang tidak termaksud dalam daftar ahli waris menurut hukum Islam, seperti cucu yang kehilangan haknya karena orang tua dalam kurung anak pewaris meninggal lebih dulu daripada pewaris. Waris wajibah diperkenalkan sebagai solusi untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang sebenarnya berhak mendapat warisan namun terhalang secara teknis hukum waris Islam. Fatwa dan pendapat ulama. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali secara umum, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai wasiat wajibah. Misalnya, mazhab Hanafi tidak mewajibkan wasiat wajibah, sementara mazhab Maliki mengizinkan pemberian kepada cucu melalui wasiat. Beberapa pandangan ulama ini disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga ada perbedaan penerapan di berbagai negara. Tujuan dan manfaat wasiat wajibah. Wasiat wajibah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang lemah seperti cucu yang kehilangan hak waris karena orang tua mereka atau anak pewaris meninggal lebih dahulu. Hal ini membantu dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi keturunan yang tertinggal. Lalu kedua, perbedaan wasiat wajibah dan wasiat biasa. Wasiat biasa adalah kehendak pewaris yang diberikan kepada seorang secara sukarela, maksimal sepertiga dari hartanya, dan tidak berlaku untuk ahli waris yang sudah ada bagiannya. Sebaliknya, wasiat wajibah diberikan berdasarkan hukum untuk menjamin hak ahli waris tertentu yang mungkin terabaikan. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 6. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.